Video nih, itu video. Snack gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pampangan yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Bapak Andaria SPD. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Para guru SMA Negeri 1 Pampangan yang sudah bersedia meluangkan waktu dalam rangka disimulasi kegiatan calon guru penggerak angkatan ke-10 di SMA Negeri 1 Pampangan, di mana ini salah satu kegiatan yang akan menyelesaikan tugas TGP untuk menyelesaikan modul 1.4 ke aksi nyatanya. Salam dan bahagia kita ucapkan pada hari ini. Tidak lupa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jualah kita masih bisa berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka kegiatan diseminasi tadi. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi agung kita, yaitu Muhammad SAW, yang telah memberikan pencerahan, arahan, membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana dan akan mendapatkan syafaat beliau di akhir nanti. Adapun kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi kegiatan PGP angkatan ke-10. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu kata sambutan dari kepala sekolah diwakili oleh kepala sekolah bidang kesiswaan, dan yang ketiga yaitu presentasi materi yang akan dilakukan oleh PGP angkatan 10 SMA Negeri 1 Pampangan. Yang pertama itu nanti Ibu Jevi Isa Diansari, yang kedua nanti Ari Ayuza, dan yang ketiga yaitu penutup. Nanti penutup kita akan ada mungkin pembacaan doa. Oke. Itu maka kita akan untuk mempersingkat waktu, karena guru-guru yang hadir pada kegiatan ini juga ada kegiatan lainnya. Marilah kita buka kegiatan tersebut dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang keduanya yaitu kata sambutan dari kepala sekolah, sekarang diwakili oleh wakil kesiswaan Pak Andaria. Tempat dan waktunya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yusuf yang telah berdiri pada kami selaku mewakili ibu kepala sekolah. Dan hari ini bisa hadir karena ada kegiatan di sekolah.
Yang pertama kita berjanjinya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita dapat melaksanakan rutinitas sebagai seorang guru. Dalam hal ini ada kegiatan suatu diskriminasi yang dilakukan oleh rekan kita dua orang, yaitu Pak Ali Wahidza SPD dan Ibu Devi Aliza yang SPD. Berikutnya lagi tidak hentinya juga kita bersalawat kepada Ibu besar kita Nabi Muhammad SAW agar beliaulah kita dapat menjadi dunia yang terang. Bapak Ibu sekalian, di sini kami selaku mewakili kepala sekolah itu hari ini membuka, tadi sudah dibuka suatu acara kegiatan yang namanya TGP. Lalu kami beritahukan juga untuk perwakilan dari SMA kita ini ada 2 orang, Ibu Guru, Pak Guru yang tadi sudah saya bicarakan. Salah satu untuk kegiatan hari ini 2 orang guru ini yang dalam TGP ini ada satu kegiatan diseminasi kegiatan TGP aksi modul 141 nantinya akan dijelaskan oleh beliau berdua dengan bergiliran. Dan berikutnya lagi ya, kami juga mengharapkan peserta juga mudah-mudahan kedua orang guru ini yang sudah hadir ini akan sukses melaksanakan kegiatan TGP untuk angkatan 10 tahun 2024. Mudah-mudahan sukses dan berhasil, dan kita juga bisa Bapak Ibu sekalian akan menyusul guru yang akan datang, mengikuti jejak dari kedua orang guru kita yang sekarang ikut kegiatan TGP. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini akan berjalan baik dan akan mendapat wawasan bagi kita semua. Akhir kata, ucapan kita seperti yang warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Segala pujiannya bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan berbahagia ini kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul terkait masalah calon guru penggerak yaitu CGP, yaitu masalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh narasumber kita yang ada di depan hadapan kita semua, yaitu Bapak Ali Wahyuza, Sarjana Pendidikan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil berkahnya pada pertemuan kita hari ini, marilah sebelum kita memulai materi terkait masalah aksi nyata modul 1.4 budaya positif, kita buka bersama-sama menghadirkan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita, langsung kita berikan kesempatan kepada narasumber kita itu untuk menjelaskan materi terkait masalah diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Untuk itu kepada Bapak Ali Wahyuza, Sarjana Pendidikan, waktunya kami persilakan. Oke, terima kasih kepada Bapak Kandelita selaku moderator kegiatan ini. Ya, saya diri ya sopan dengan guru-guru senior. Terus satu ketiga. Ya, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Kendal dan guru SMA Negeri 1 Pampangan. Hari ini kami selaku guru penggerak angkatan ke-10 SMA Negeri 1 Pampangan, yaitu akan mendiseminasi kegiatan modul 1, terutama kali di modul 1.4 budaya positif
dalam rangka menyelesaikan pekerjaan kami sebagai calon guru penggerak, yaitu di modul 1 yang nanti akan kami upload di LMS. Ya, pertama kali kami ucapkan kepada Ibu Novi, Ibu Elma yang selaku nantinya calon guru penggerak angkatan 11 nanti bisa menjadikan suatu ATM, ambil, tiru, dan modifikasi. Inilah kegiatan kalian yang akan kalian lakukan nanti pembukaannya di bulan Juli. Ayo pada. Nah, itu agenda kita sudah pembukaan, sudah segala macam. Kompetensi dari kegiatan ini yaitu tidak lain kami mengimplementasikan kegiatan yang apa kami sudah pelajari dari modul 1 ini. Ada 4 modul, yaitu modul 1.1 yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara. Ada filosofinya yaitu yang sangat terkenal, kita sebagai guru harus mengetahui filosofi 3 tersebut. Kalau kita di depan kita sebagai contoh, kalau kita di tengah itu sebagai penyemangat, kalau kita di belakang itu sebagai pendorong. Itu adalah filosofi yang akhirnya sampai sekarang menjadikan suatu pembelajaran yang namanya kurikulum merdeka. Itu sudah jauh-jauh dari filosofi Ki Hajar Dewantara, tapi kita baru menerapkan sekarang. Capaian yang kedua yaitu dengan adanya itu kita mengimplementasikan kepada peserta didik kita di sekolah bahwa yang namanya budaya positif adalah suatu hal yang wajib kita terapkan sekarang. Apalagi sekolah kita SMA Negeri 1 Pampangan, di mana visi misi kemarin ada yang namanya ASRI, aman, serasi, aman dan indah, sesuai dengan SK yang sudah dibuat oleh kepala sekolah kita, yaitu sekolah ramah anak dan sekolah tidak adanya tindakan kekerasan atau bullying. Nah, dari sinilah yang harus kita implementasikan dari budaya positif tersebut. Next. Nah, jadi kita di sini harus dengan ikut suatu kegiatan itu tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejak semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya. Jadi di dalam ruangan ini kami minta semuanya itu dengan ikhlas, dengan hati yang sejuk untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Next. Pertanyaan pemantik. Nah, karena kita budaya positif, setuju atau tidak setuju hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak setuju. Yang kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Antara setuju dengan tidak, ragu-ragu ya. Memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Sangat setuju. Nah, inilah pertanyaan pemantik. Kita harus mengetahui di mana itu suatu hukuman atau bukan suatu hukuman. Oke, selanjutnya perubahan paradigma. Nah, ini perubahan paradigma itu adalah suatu perubahan yang dilakukan oleh diri kita, mulai dari kita dulu. Apabila kita ingin merubah orang lain, tetapi kalau diri kita tidak mau berubah, percuma. Makanya untuk membentuk suatu perubahan dengan adanya paradigma yang baru, mulailah dari diri sendiri. Karena kami belajar di calon guru penggerak ini, itu ada alur yang namanya alur merdeka. M itu tidak lain adalah mulai dari diri. Nah, jadi merupakan suatu adanya perubahan paradigma itu mulailah dari diri kita sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini ada teori kontrolnya. Itu untuk mengubahkan suatu paradigma di mana ilusi guru mengontrol murid. Bagaimana cara kita seorang guru harus bisa mengontrol murid. Kita memang di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu guru adalah hambanya murid sekarang. Guru harus menuntun murid, bukan guru sebagai penuntun murid. Nah, tetapi dari situ kita harus punya teori kontrol, di mana salah satunya guru mengontrol murid. Dalam hal kata bagaimana kita untuk mencari bakat dan minat anak tersebut, makanya kita sebagai guru harus punya fungsi mengontrol murid. Oke, lanjut.
Nah ini siapa sesungguhnya yang menjadi yang memiliki kontrol, ada respon, ada itu, ada pertanyaan, next, Nah ini disiplin positif, di mana teori kontrol itu akan menentukan yang namanya suatu disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sangat penting karena kita pelajari bahwa sesuatu untuk menunjukkan kesuksesan tidak lain adalah adanya kata kunci yang namanya disiplin. Karena tanpa disiplin, seseorang tidak akan menunjukkan suatu kesuksesan yang menuju ke depan. Di situ banyak bagan-bagannya, bisa kalian lihat, tidak perlu dijelaskan banyak lebar. Bisa kalian nanti ini bahannya itu akan kita bagikan sesama guru sini untuk kita pelajari bersama. Terus, nah itu tadi apa makna disiplin? Ya saya biar di sini biar lebih dekat. Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina yang artinya belajar. Nah, sekarang karena kita kurikulum merdeka, di mana kedisiplinan itu wajib karena arti dari bahasa Latin itu yaitu belajar. Maka asal kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Nah, tadi makanya bolehlah dari diri sendiri. Karena disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju suatu tujuan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Ya kita tahu, karena disiplin itu membuat kita itu adalah suatu tekanan. Contoh, kalau bangun itu harus jam 9, subuh itu jam 9.05 itu sudah selesai, berarti jam 4. Nah, itu adalah suatu kata yang harus kita terapkan pada diri sendiri, yaitu untuk mendisiplinkan kita dalam menjalankan suatu ibadah. Datang ke sekolah harus jam 7. Tapi bagi kita benar tadi ada suatunya perubahan, bahwa disiplin itu adalah suatu yang menjadikan kita adanya satu penekanan cenderung ke arah negatif. Padahal disiplin itu kunci untuk kita menuju yang kata positif. Oke, terus. Nah, inilah nilai-nilai kebijakan universal, di mana tadi ada kata Dr. William Gloser pada teori kontrolnya tahun 94, setiap perilaku perubahan memiliki suatu tujuan dengan meningkatkan nilai-nilai kebijakan. Nah, inilah nilai kebijakan tadi. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia, mandiri, benar kritis, kebijakan global, bergotong royong dan kreatif. Nilai-nilai kebijakan inilah yang tercantum sekarang kita dalam namanya pelajaran profil pelajar Pancasila atau yang namanya sekarang dengan istilah P5. Nah, nilai kebajikan inilah yang diterapkan dalam program P5 tersebut, mengedepankan namanya profil pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Terus, nah ini teori motivasi perilaku manusia untuk mencari ketidaknyamanan adanya suatu hukuman apa yang terjadi saya tidak melakukannya untuk mendapatkan imbalan untuk itu ada motivasi eksternal dan internal. Terus, nah ini tokoh pendidikan kita yaitu Bapak Ki Haji Awliya yang mengartikan kata merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cekap untuk memerintah diri sendiri. Jadi kata-kata merdeka itu adalah untuk membuat kita menjadi seseorang yang adanya suatu perubahan, bukan hanya terlepas dari perintah, tetapi untuk memerintahkan diri sendiri. Jadi kita memerintah diri sendiri untuk menuju suatu apa yang kita capai, apa yang kita inginkan. Itu kata-kata merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Oke, terus nah ini dihukum oleh penghargaan. Ada penghargaan panjang, jangka pendek, ada penghargaan perhukuman, penghargaan mengenai ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Lanjut kalian. Ini dihukum oleh penghargaan tadi. Terus untuk program kebajikan asal kreasi berpengaruh secara khusus, secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah ini yang kita sering lupa dalam suatu pengakuan yang perlu kita ingat. Kita kadang-kadang kepada murid
Kalau murid berprestasi, kalau murid punya nilai yang bagus, kadang-kadang kita tidak memberikan suatu pengakuan dengan program kebijakan. Makanya kalau bisa ada kata-kata yang di dalam buku catatan atau tugasnya, itu kata-kata yang membuat dia adanya suatu pengakuan dari kita. Selamat Anda sudah mencapai atau melampaui dari nilai yang sangat ditentukan. Itu bentuknya konsisten. Jadi jangan hari ini kita lakukan, minggu depan kita lupa. Oke, terus contoh pengakuan ini. Ini kemudian pada saat membantu teman-teman itu ke sekolah, pada saat kamu membuat kata-kata yang besarkan. Jadi situasi ini nilai-nilai kebajikan. Oke, ada terus. Nah, tindakan guru. Nah itu. Oke, terus. Nah, tindakan guru terus ini tadi. Nah, tindakan guru tadi ini yang akan ditampilkan slide. Saya tidak akan terlambat karena terlambat di sekolah. Nah, ini suatu bentuk hukum, bentuk-bentuk dari tindakan guru yang kita sering kita lakukan. Hukuman, konsekuensi. Nah, kita kadang-kadang banyak melakukan suatu hukuman. Nah, disuruh menulis, yang baru-baru ini viral. Mengelilingi lapangan basket 2 kali. Nah, tidak di sekolah itu hukuman. Menggantikan kertas tugas yang tercoret-coret. Nah, ada konsekuensi, ada hukuman. Jadi kita sekarang harus bisa bagaimana caranya budaya positif, tidak ada lagi sesuatu itu dimunculkan dalam bentuk hukuman. Tetapi bagaimana suatu budaya positif kita timbulkan biarpun anak membuat kesalahan, tetapi bukan hukuman yang kita berikan, tetapi kita suatu buatkan yang namanya adanya solusi yang akan kita pelajari nanti dalam restitusi nanti. Terus, nah ini hukuman, sesuatu yang beda, hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, atau sesuatu harus terjadi. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu paksaan, kalau stimulus itu ancaman dan harapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, nah itu kadang-kadang kita beri hukuman. Mendorong anak akan mudah menyelesaikan diri, itu konsekuensinya. Jadi kita harus bisa bedakan konsekuensi dan hukuman. Jadi kita harus lebih menerapkan konsekuensinya, karena ini akan membentuk bahwa anak itu akan menjadikan sesuatu yang lebih baik ke depan dibandingkan kita dengan melakukan yang namanya satu hukuman. Karena hukuman itu akan membuat trauma bagi anak. Nah, ini yang harus kita lakukan, kita ubah dari awal tadi perubahan paradigma. Ini nah, ini tadi apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi adanya suatu perbaikan. Jadi siswa yang melakukan kesalahan, kita cari solusinya, bukan kita cari kesalahan dengan cara langsung menghukum. Contoh ada nanti di video ataupun langsung saya jelaskan. Apabila ada siswa datang terlambat menggunakan sepatu yang kita kadang-kadang kita lakukan itu warna sepatu yang berbeda dengan aturan sepatu, kita langsung maaf kalau datang terlambat, maaf kalau pakai sepatu yang tidak sesuai dengan aturan sekolah atau warna coklat putih, kita kadang-kadang langsung maaf segala macam. Sekarang dengan adanya kegiatan restitusi, kita tidak boleh lagi mencari kesalahan siswa, tapi bagaimana siswa itu untuk memperbaiki kesalahan yang dia buat sehingga dia akan mempunyai karakter yang lebih kuat. Gitu. Makanya ada proses kolaboratif nanti. Terus ini identitas gagalnya, identitas gagal dan identitas sukses, hukuman dan disiplin. Ini ada tabel dari sini sesuatu yang menjadikan hasil restitusi lokasinya. Kalau restitusinya merupakan suatu pilihan, kita dijadikan bagaimana kesalahan itu jangan sampai mengakibatkan siswa menjadi trauma. Di sini menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan gantian. Jadi restitusi itu seolah-olah jangan sampai anak atau murid kita di sekolah ini selalu trauma dan menjadikan tekanan batin dia berlarut-larut jangka panjang, membuat akhirnya dia tidak berkembang suatu karakter. Itu dimana nanti restitusi dia akan jadi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi dia yang mengubah dirinya bukan dari orang lain yang ingin mengubah, tapi tadi mulailah dari diri sendiri. Nah, kalau hukuman itu negatif, kalau konsekuensi itu sifatnya netral, kalau restitusi itu positif.
Nah ini 9 ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi menjadi kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita dalam hal ini memang pembelajaran harus lebih berpihak kepada murid, beramal kepada murid yang harus kita tuntun atau kita menuntun murid, bukan murid menjadi tuntutan bagi kita. Oke, lanjutkan. Keyakinan kelas. Oke. Mengapa tidak perlu saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Mengapa kita memilih peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai keadaan kendaraan roda 2? Mengapa kita memilih peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan untuk mendukung motivasi murid kembali ke nilai-nilai keyakinan? Nah, dari sini dapat kita tanya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu lebih dekat dengan suatu untuk kita membuatkan kesepakatan. Kemarin kami sudah membuat keyakinan kelas, ada 6 keyakinan kelas. Kalau yang peraturan itu bersifatnya global, bersifat umum. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih spesifik dalam suatu kelompok. Misalkan kalau kita menjadi wali kelas di kelas A atau B, kita membuat siswa apa yang ada keyakinan kelas di dalam kelas itu siswanya kita berikan kebebasan untuk membuatkan keyakinan. Nanti keyakinan itu kita terapkan dengan kata-kata positif, maka kita tulislah keyakinan kelas itu dengan kesepakatan bersama. Itu lebih efektif dengan adanya peraturan yang lebih bersifatnya umum. Nah ini budaya positif, ada lingkungan yang positif, di dalamnya itu ada keyakinan kelas. Jadi ciptakan lingkungannya dulu. Kalau lingkungannya tidak mendukung, maka keyakinan kelasnya pun tidak akan mendukung. Maka budaya positif yang besar itu tidak akan terjadi. Nah, dari hal yang kecil itu keyakinan kelas. Oke, ya. Nih contoh-contoh kesepakatan kelas. Kami kemudian murid lanjutkan. Terus. Nah ini keyakinan kelas, selalu kembali buku tempatnya, terus berisi A. Jadi peraturannya kita buat seperti ini, keyakinan kelasnya apa? Contoh, selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti dia keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan yang kelas kita buat berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran nilai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinan kelasnya keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, pergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan dan keamanan. Ini contoh-contoh dari keyakinan kelas. Oke, teruskan. Kebutuhan dasar manusia dan dunia kualitas. Lanjut. Nah ini kebutuhan dasar manusia. Jadi kita punya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama itu berhak hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Karena setiap manusia itu punya kasih sayang. Begitu juga dengan siswa kita. Siswa kita kalau hidup di kelas atau kadang terlambat atau kadang bolos, mungkin di rumahnya tidak mendapatkan rasa kasih sayang dari orang tuanya. Mungkin di sekolah dia ingin mendapatkan kasih sayang tapi dengan cara yang berbeda-beda. Rasa diterima, mungkin di rumahnya dia tadi minder, mungkin di sekolah dia ingin rasa diterima dari kelompok teman-temannya di dalam kelas maupun di sekolah. Ini sifat dasar manusia. Penguasaan. Nah, karena sifat manusia tidak lain adalah ingin berkuasa. Adanya suatu penguasaan, kebebasan. Nah, kadang-kadang siswa kita dalam kelas itu waktu guru A yang ngajar dia semangat, kadang guru B yang ngajar tidak semangat. Karena mungkin ada kebebasan yang ada pada diri siswa kita. Apapun pada diri kita, adanya suatu kebebasan yang hilang pada jalan tertentu. Makanya kita mencari solusi. Yang keempat, adanya suatu kesenangan. Oke, lanjut ke 5 posisi kontrol. Ini kita sebagai guru
harus mengetahui di luar posisi kontrol ini. Yang pertama, apakah kita ingin jadi penghukum? Sedang tidak boleh. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah ini, penghukum ini kadang-kadang kalau siswa datang kita langsung marah-marah, langsung menunjukkan sifat yang arogan. Nah, itu suatu sifat yang harus sekarang kita ubah mulai sekarang. Itu dan tidak boleh lagi penghukum. Pembuat mata bersalah. Ini juga sering masih kita lakukan. Contohnya ada waktu kita ngajar, kadang-kadang ada siswa yang main-main segala macam. Pas kita suruh mengerjakan tugas ke depan, kita membuat diri dia rasa bersalah dan malu terhadap temannya. Kita sebagai teman, bagaimana cara membuat alasan untuk muridnya? Ada satu pemantau. Yang ketiga, yang kelima yaitu manajer. Kita sebagai pemimpin, bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka itu menjadikan suatu bisa berkesukaan kita. Inilah 5 posisi kontrol yang harus kita miliki. Harus sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengantar, dan manajer. Tapi ini jangan kita lakukan. Kita hilangkan. Oke, ya kan? Nah, ini terus. Nah, ini contoh lain. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang merasa bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kata-kata yang sering kita keluar. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Ini yang sering. Ayolah. Apalagi kita sebagai guru pengganti teman-teman yang tidak masuk kelas. Karena kita tidak pernah mengajari kelas itu sebagai guru pengganti, anak-anaknya tadi merasa kita tidak paham, tidak kenal, anak-anak tadi sudah menjaga, maka kata-kata inilah harus kita lakukan. Tentu sebagai teman, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kita sebagai pemantau bagaimana dan sebagai manajer yaitu menyelesaikan suatu masalah. Jadi penghukum jangan. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu sebenarnya. Itu yang kadang-kadang terjadi pada diri kita. Kau teman bertugas, kau ganti nilai. Nah, itu kata-kata hukum. Dari sinilah kita belajar bahwa kata-kata itu membuat kadang-kadang siswa tadi menjadi benci terhadap kita. Nah, dari manakah 5 posisi kontrol itu harus kita jalankan? Terus, ini sedikit restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Itu menstabilkan identitas maksudnya apa? Kita membuat siswa tadi dia pun bersalah, kita dorong stabilitas perilakunya tadi seolah-olah tidak ditekan, seolah tidak merasa dirinya bersalah. Kita membuat dia terlalu bersemangat, biarpun dirinya tadi merasa bersalah. Tapi seolah-olah anak itu tidak melakukan suatu kesalahan. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Yang kedua yaitu validasi data. Kita bertanya, mengapa sampai melakukan suatu kesalahan? Apakah benar yang kamu lakukan itu? Nah, itu. Jadi itu validasi, menanyakan suatu peristiwa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita tanyakan, bagaimana, apa keyakinan yang sudah kamu pegang? Ya dengan kebajikan pasti. Kalau menanyakan keyakinan, tidak menghormati teman, tidak disiplin. Kalau datang terlambat bolos itu yaitu bentuk disiplin. Kalau menyontek teman tadi tidak menghargai kenyataan, menghargai kerja dari teman, tidak percaya diri. Nah inilah menanyakan keyakinan, apalagi keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama di kelas. Anak tadi itu sebagai wali kelasnya kita arahkan untuk tidak melanggar keyakinan kelas. Oke, kemudian, nah ini kata-kata menstabilkan. Membuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga sering membuat salah. Makanya kata-kata inilah. Jadi kalau kita menganalisa ada anak yang bersalah, jadi kita harus lebih mengetahui apa itu. Oke, anak sekalian mati, kita bisa lihat dari laptop. Lanjut. Itu ada namanya menanyakan keyakinan kelas. Apakah nilai yang telah kita langgar di dalam kelas itu salah satunya. Oke. Nah inilah materi presentasi kami modul 1.4 yaitu budaya positif. Karena slide-nya mati dan kebetulan di laptop kami lihat itu memang sudah habis slide-nya. Itu
Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dengan kami mempersiapkan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif tersebut. Oke, tadi ada video sebenarnya karena infokusnya mati, berarti videonya tidak bisa kita tayangkan. Ya, videonya itu ada dua. Yang pertama yaitu kasus anak datang terlambat, dan kasus kedua yaitu mencontek pekerjaan teman. Itu yang restitusi yang kami buat yaitu dalam budaya positif. Oke, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Aryo SPD. Ya, terima kasih tadi sudah mempresentasikan Bu Devi dan Kak Ari. Nah, acara selanjutnya yaitu penutup. Nah, untuk menutupi acara ini yaitu kita dengan mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala yaitu berdoa, di mana doanya dipimpin oleh Pak Chandra Adinata SPD. Pak Chandra, kami persilakan. Baik Bapak Ibu yang penuh semangat, marilah kita menundukkan pandangan kita dan kita kedua tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan 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 wafi ni'amahu wa yukarrimu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nas'aluka salamata fid-din wa 'afiyatan fil jasad wa hidayatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tayyibatan fil ma'am wa rahmatan fil badan wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'ala sakaratil maut wa jannina nar wa taqwa ila rizqan rabbana la tuzigh qulubana wa hab lana min rahmatin innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan doa yang dipimpin oleh Pak Chandra Adinata SPD, maka pada kegiatan kita ini, kegiatan kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami ucapkan kepada guru Semen Satu Papangan yang telah bersedia untuk mendampingi kegiatan ini kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.